Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing, berbagi ya tips and trick seputar CPNS ya. Jadi di sini ada narasumber. Jadi dia udah lulus ya CPNS tahun 2019. Jadi mau berbagi soalnya banyak teman-teman yang menanyakan di sosial media, mau di Instagram, di WA, di Line juga ada. Jadi gimana sih eh, caranya belajar atau perlukah bimbingan ataukah ada triknya cara buat ngisinya tuh gimana sih yang lebih bagus gitu ke apa ngerjakan yang ini dulu apakah yang ini dulu. Nanti dijawab ya sama Ikan. Tolong dijawab ya, siap nggak? Kan aku ada open Q&A gitu kan di Instagram. Terus ternyata banyak temen-temen yang nanya ke aku tentang CPNS gitu, tentang pengalaman ikut CPNS dan banyak juga yang nanyain tentang tips and triknya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan itu mau dibacain sama Dokter Asep Irfan Ripandi. Tapi nggak semuanya ya ditanyainnya karena kan kemarin kebetulan juga lumayan banyak yang nanya terus pertanyaan juga pada sama. Nah, sekarang langsung aja dibacain. Yang pertama ini dari Arif ya. Pertanyaannya tuh gini, cara daftarnya Kak, terus gimana perjalanan tes-tes yang kayak gitunya Kak? Coba dijawab ya. Kalau daftarnya kan itu ya udah ada nanti tinggal daftar aja ke bkn.go.id nanti di situ kita daftar ngisi biodata dan lain-lain. Pokoknya tinggal ikutin aja arahannya, petunjuknya. Pokoknya gitu, jangan sampai ketinggalan info. Jadi tetap pantengin terus IG BKN ataupun tentang apa banyak loh di YouTube kayak info-info tentang CPNS itu. Perjalanannya tuh pertama kita eh, habis daftar itu kan ada seleksi administrasi namanya. Administrasi itu kita apa diseleksi tentang berkas-berkas kita gitu kayak ijazah kalau tenaga kesehatan tentang STR-nya gitu terus juga tentang KTP dan lain-lain banyak juga kok yang nggak lolos di administrasi karena kesalahan nulis kayak misalkan apa surat lamaran gitu kan ditujukannya tuh ke siapa tuh harus bener-bener eh apa namanya bener-bener yang ditentuin gitu sama dia jangan sampai salah nulis itu pertama tes administrasi terus kedua baru kalau kita udah lolos tes administrasi kita tes SKD itu tes seleksi kompetensi dasar nah di situ kita em, dites tentang ini tes wawasan kebangsaan terus tes intelijensi umum sama tes kepribadian jadi ada 3 macam soalnya tuh ada 100 nomor dan selama 90 menit nah untuk TWK itu 30 nomor TU 35 dan TKP 35 itu sih perjalanan tesnya nah baru kalau udah lulus SKD kita lanjut tes SKB seleksi kompetensi bidang. Nah, di situ kayak aku kan apoteker ya. Nah, kalau untuk apoteker itu SKB-nya itu soalnya itu 30% kesehatan umum dan 70%-nya tentang kefarmasiannya, tentang apotekernya. Kurang lebih seperti itu sih untuk perjalanan tes. Perjalanan apa? Tesnya. Oke Arif ya udah dijawab ya pertanyaannya, panjang banget sih ya. Itu udah lumayan jelas gitu. Terus ada pertanyaan kedua ya dari Rip Hoer. Rip Hoer ya. Jadi pertanyaannya tuh soal yang menurut kakak yang paling susah di antara semuanya yang mana? Makasih sebelumnya. Sehat-sehat ya, cenah tuh. Makasih Rifka. Rifka itu kayaknya ya namanya. Menurut aku yang paling susah itu TIU, tes intelijensi umum karena di situ itu memuat tentang kayak perhitungan kayak gitu-gitu. Terus ada juga anonim.
sinonim, antonim, terus ada juga analogi, terus figural. Pokoknya di TIU itu menurut aku soal yang paling susah banget gitu. Kalau TKP itu menurut aku TKP itu yang paling gampang karena itu kan tes kepribadian. Jadi kita tinggal sebenarnya itu kalau di TKP itu nggak ada soal yang salah. Jadi kan ada poin itu optionnya tuh dari A sampai E ya. Nah, itu tuh jadi nggak ada jawaban yang salah. Jadi semuanya dapat poin tapi poinnya itu beda-beda. Ada yang punya 5 4 3 2 1. Jadi kalaupun kita salah banget ngisinya itu dapat poin tetap. Tapi poinnya satu. Rip Hoer, jadi pertanyaannya udah dijawab ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terus pertanyaan dari Lina Lina Pujiawati Halimah. Susah banget ya namanya. Lina Pujiawati Halimah. Oke, pertanyaannya, tips belajar biar lulus CPNS gimana teh? Tuh, ini tuh udah banyak pertanyaan kayak gini. Jadi udah hampir mencakup ya semua pertanyaannya. Coba dijawab. Tips belajar biar lulus CPNS. Sebenarnya tips belajar aku tuh ya, gimana ya? Tips belajar sebenarnya aku bukan tipe orang yang rajin banget belajar sebenarnya. Tapi untuk tes CPNS ini untuk SKD, sebenarnya untuk SKD juga aku kemarin tuh enggak terlalu gimana ya, kayak beli-beli buku kayak gitu enggak, kayak beli-beli buku terus aku ikut bimbel kayak gitu enggak, jadinya aku cuma belajar dari YouTube aja. Jadi untuk tips belajarnya ya udah kita sering latihan soal karena tes SKD ini bukan teori, bukan teoritis gitu. Jadi harus sering latihan soal, dan juga kalau kita sering latihan soal kan seenggaknya kita udah tahu ya bentuk-bentuk soal yang sering keluarnya tuh kayak gimana dan kita bisa menyelesaikan soal itu gitu. Jadinya ya gampang aja nanti kalau udah sering nemu. Jadi kita nggak aneh lagi kayak misalkan soal figural, oh ngerjain figural tuh harus kayak gini 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 gitu. Jadi kita udah paham, jadi cepet gitu ngerjainnya. Terus kayak misalkan TWK, kalau TWK kemarin itu sebenarnya ada sih yang teoritis tapi kebetulan pas aku itu kemarin soal-soalnya tentang ini kayak pengamalan Pancasila, terus bisa juga tentang apa namanya, tentang ya bisa dipakai nalar lah, bisa pakai logika gitu. Jadi kalau kita udah sering nemu soal-soal kayak gitu dengan kita latihan soal, insya Allah gampang sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku ya gitu tipsnya, harus sering latihan soal. Makasih, udah dijawab ya. Uzia Tika Malia. Oh, Lina ya. Heeh, susah banget sih bacanya. Ya mudah-mudahan pertanyaannya udah dijawab juga ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, itu tuh udah hampir menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain juga. Terus ini di Instagram juga ada pertanyaan dari apoteker Septiarin ya. Jadi pertanyaan itu, bahan belajarnya dari mana aja gitu kan. Tadi udah dijawab dari YouTube. Apakah benar cuma dari YouTube? Coba ya diperjelas. Kalau bahan belajar aku sendiri sih memang bener-bener hanya dari YouTube aja. Jadi aku cuma nonton YouTube, mentengin YouTube kan sekarang tuh udah ini ya, udah canggih gitu ya. Jadi kita bisa nonton YouTube, bisa akses YouTube, dan udah banyak juga channel-channel YouTube yang ngebahas tentang soal-soal CPNS. Nah, di sana aku belajar, aku sampai pahamin banget soal-soal yang dia bahas, sehingga aku bisa mengaplikasikannya ke soal gitu. Jadi benar-benar aku pahami kalau misalkan kata dia, oh kayak gini nih caranya, cara cepat, cara hitung cepat, misalkan deret deret aritmatika.
cara hitung cepatnya kayak gini. Nah, aku aplikasiin dengan aku latihan soal tadi, aku aplikasiin ke soal ternyata iya bener. Terus kayak misalnya ngitung-ngitung pecahan kayak gitu. Terus misalkan ada tipsnya, misalkan ngitung apa namanya? Kayak analogi, ngerjain soal analogi kayak gitu. Pokoknya aku bener-bener pahami materi, bukan materi ya, contoh-contoh soal yang mereka bahas di YouTube itu. Nah gitu, jadi aku cuma bener-bener belajarnya dari YouTube aja. Kasih. Oke, itu udah hampir mencakup semua pertanyaan di Instagram. Soalnya dilihat di sini pertanyaannya hampir sama semua gitu ya. Hampir sama semua. Terus Delita. Oke. Sharing dong step by stepnya teh gimana aja apa yang harus dipersiapkan. Tuh, coba. Kayak yang harus dipersiapkan buat fresh graduate katanya. Dulu kan juga aku fresh graduate, sebenarnya yang harus disiapin ya meskipun itu fresh graduate ataupun bukan ya sama aja ya. Kita harus nyiapin berkas-berkas untuk daftar, untuk seleksi administrasi. Terus juga kita harus nyiapin mental ya buat tesnya gitu ya. Jangan sampai kita pas tesnya itu kita ngerasa panik gitu, gugup. Nah itu tuh kalau misalkan kita gugup, kita panik, pasti kita nggak akan bisa ngerjain soal-soalnya itu. Jadi harus tenang, jangan lupa berdoa. Terus ini tips dari aku ya, biar cepet gitu ngerjainnya. Jadi dari aku tuh tipsnya itu kita kerjain soal yang mudah dulu. Jadi kita kerjain soal TKP, karena bagi aku soal yang mudahnya itu TKP. Jadi aku kerjain soal TKP-nya dulu. Aku loncat dulu ke nomor berapa ya? Berarti 30 55 ke nomor berapa? 66 kali ya? Ke nomor 66. Jadi aku loncat dulu ke nomor 66. Aku kerjain dulu semua soal TKP. Terus habis itu aku loncat ke nomor 1 ke TWK. Jadi aku kerjain soal TWK. Nah, baru untuk TIU yang menurut aku paling susah karena itu ada hubungannya dengan perhitungan, makanya aku kerjain terakhir. Karena kalau aku sendiri sih kalau misalkan aku ngitung terus aku nggak ketemu jawabannya, aku pasti muter-muter di situ aja gitu ya. Jadi aku nggak bisa lanjut ke soal-soal yang lain gitu. Jadi pasti akan memakan waktu gitu kan. Nah akhirnya kalau kita terus muter-muter di soal hitungan itu, kita nggak akan bisa ngerjain soal yang lain. Makanya pasti banyak orang yang nggak lulus karena kehabisan waktu gitu. Jadi itulah tipsnya dari aku. Mungkin ini yang terakhirnya. Ini dari Asril. Asri ya. Asri. Tesna hese teki tahun ini mau nyobain tuh tanyain tuh. Susah nggak sih gitu tesnya? Sebenarnya sih kalau susah apa enggaknya itu relatif ya. Ada yang bilang susah, ada yang bilang biasa aja. Kalau menurut aku sih, kalau gimana ya, apa yang kita udah pelajari sebenarnya nggak ada yang keluar sama sekali di soal-soalnya itu gitu. Karena ya kita nggak ada yang tahu kan soal apa yang akan keluar. Tapi seenggaknya kalau kita udah tahu bentuk-bentuk soalnya kayak yang udah aku bilang tadi, ya kita bisa lah ngerjainnya gitu. Untuk soal-soal TWK sama TU dan TKP-nya itu. Kalau menurut aku lumayan sih. Kemarin aku kemarin aku dapat nilainya 384 untuk skor SKD-nya. Itu, terima kasih. Udahlah ya pertanyaannya. Pertanyaannya sih udah dirangkum ya dari sekian banyak pertanyaan. Poin-poinnya sih udah diambil semua sama ya pertanyaannya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain itu kan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat juga, mudah-mudahan ada pencerahan juga, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini teman-teman yang belum lulus atau yang belum nyoba semua diberi kelancaran ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.